Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam perjalanan sholat kita itu, suatu ketika kita sampai pada satu tempat di mana kita berada dalam posisi duduk di antara dua sujud. Sebenarnya perjalanan sholat kita itu sebenarnya itulah gambaran kehidupan kita, dimulai dari niat takbiratul ihram dan ruku, i'tidal, itu sebuah perjalanan kehidupan kita yang seyukyanya harus menegakkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Pada i'tidal orang harus menegakkan keadilan, sampai pada suatu saat kita berada dalam posisi mi'raj, naiknya kita ke hadapan Allah itu ditandai dengan apa? Mi'rajnya kita itu ditandai dengan sujudnya kita. Jadi begitu sujud, yaitu mi'raj itu naik. Tapi simbolnya itu justru ketika kita merendahkan fisik kita. Sujud itu adalah kita sedang benar-benar merendahkan fisik kita. Bahkan bagian yang paling mulia dari tubuh kita itu diletakkan sejajar dengan tumit kita. Nah, saat itulah manusia itu secara fisik sudah benar-benar berada di paling dasar. Saat itu rohaninya sedang naik, rohani sedang mi'raj. Akan tapi di antara dua sujud itu kemudian ada kita perintahkan untuk duduk di antara dua sujud. Ini apa maknanya? Kalau secara fikih, duduk di antara dua sujud itu ya satu kewajiban saja, dan yang harus dilakukan adalah kita duduk, sebenarnya posisi duduk kita itu yang paling utama itu seperti posisi tahiyat awal duduknya. Itu yang paling utama. Tapi seandainya tidak seperti itu juga nggak apa-apa, itu sunnah saja. Bahkan duduk di antara dua sujud itu seandainya dilakukan dengan duduk bersila, itu boleh. Jadi duduk di antara seperti itu sunnah saja, bersila itu boleh. Atau meletakkan tangan kita, tangan kanan diletakkan di paha sebelah kanan, tangan kiri diletakkan di paha sebelah kiri, itu hukumnya sunnah kalau secara fikih. Seandainya kita pengen melakukan yang lain gitu, tangan kanan diletakkan di paha kiri, tangan kiri diletakkan di paha kanan, nyilang gitu, itu apa sah? Secara fikih itu sah. Ya cuman kita nggak dapat sunnahnya ya. Sunnahnya itu seperti itu. Sementara yang kita baca di situ itu gitu, Pak, kita renungkan Rabbi firli, ya Tuhanku ampuni aku dosa-dosa yang sudah dilakukan itu dengan ungkapan Rabbi firli, ampuninya itu mohon supaya dianggap tidak pernah berdosa. Warhamni, dan yang kedua minta supaya mendapatkan rahmati aku, kasih sayangi aku, rahmani, wajburni, ya Allah kalau ada kekurangan padaku engkau tutupi. Jadi kalau kita membaca ini dengan serius, maka insya Allah kekurangan kita itu nggak sampai ketahuan orang. Loh, apa penting sekali. Orang itu menyembunyikan dosa itu penting, Pak. Jangan menjadi orang yang memperlihatkan dosa kita. Itu malah nggak benar. Ada pengakuan dosa, mengaku dosa kok di hadapan wartawan. Saya itu dulu begini, itu malah nggak benar. Yang benar itu Allah itu menginginkan orang itu merasa malu kalau punya dosa, maka tutupi itu. Sehingga kalau ada orang menutupi aibnya, terus kemudian kita bongkar, itu yang membongkar itu orang yang dianggap tidak bernilai. Bahkan dengan debu
genggam debu saja masih kalah nilainya, sampai demikian mengistilahkan. Maka Allah itu zat yang akan ikut menutupi aib seseorang yang ketika di dunia dia mau menutupi aib saudaranya. Maka doanya wajburni, ya Allah tutupi aibku, itu penting. Ada satu peristiwa orang yang suatu saat dia melakukan kesalahan yang terus akhirnya sampai di had ya, hukum had oleh Rasulullah, dihukum rajam sampai meninggal. Rasul kemudian berpesan, iyyakum wal qadar, hati-hati kalian dengan aturan Allah, pelanggaran-pelanggaran. Hati-hati, jaga jangan sampai melakukan sebuah pelanggaran. Tapi faman allama bil qadar, kalau ada orang yang sudah kadung terjebur ke dalam perbuatan dosa itu, apa perintahnya? Fal yastatir bisirrillah, rahasiakan saja. Ini kan pesan gitu. Rahasiakan saja. Wal yatub ilallah, taubat saja kepada Allah, jangan kemudian dibongkar. Ini malah menjadi repot nanti. Maka sekali lagi di dalam duduk di antara dua sujud itu ada ungkapan wajburni. Setelah wajburni ditutupi, minta tutupi aibnya, warfa'ni, angkat derajatku. Orang itu susah kalau sudah ketahuan kejelekannya, untuk naik derajat itu susah. Maka ini rangkaiannya memang begitu. Jadi aib-aib kita tutupi. Menutupi aib sendiri itu hukumnya wajib. Apalagi menutupi aib saudaranya. Membongkar aib sendiri itu juga haram, apalagi membongkar aib saudaranya. Itu haram juga. Maka wajburni warfa'ni, setelah diangkat derajatnya, warzuqni, beri aku rizki. Rizkinya macam-macam, Pak. Tidak hanya uang saja ya, kesehatannya, kehormatannya, dan itu warzuqni, wa'afini, dan afini itu bermakna sehatkan saya lahir dan batin. Maka ada ungkapan, selalu ungkapan sehat afiah. Itu artinya sehat yang tidak hanya berhenti kepada kesehatan fisik, tapi sehat lahir batin. Apa sehat lahir batin itu? Sehatnya itu mudah untuk dipakai beribadah. Karena ada orang sehat semakin jauh dari ibadah. Itu sehat fisiknya, tapi afiahnya nggak dapat. Maka ungkapannya wa'afini, itu mohon supaya mendapat kesehatan lahir dan batin. Afiah itu sehat yang mudah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Wa'fu anni, dan hapuskan kesalahan-kesalahan saya ya Allah. Nah, kenapa ini kemudian diletakkan di bainas sajdatain, di antara dua sujud? Sebenarnya gini, ketika Allah itu memerintahkan kita untuk zikir, itu selalu diungkapkan dengan tiga posisi, yaitu qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk. Qiyamu wa qu'udan wa ala junubihim, itu dalam posisi berbaring. Ini sebenarnya simbol saja. Qiyaman itu lebih bermakna kita sedang aktif, kita sedang jaya, kita sedang, itu harus berzikir. Dan ini harus ada waktu qu'udan, waktu duduk untuk zikrullah. Itu duduk itu dimana apa? Merenungkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Di antara dua sujud itu ada duduk, itu kita diperintahkan untuk merenungkan perjalanan kita yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai nanti kita akan menuju kepada salam. Salam itu akhir kehidupan kita. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu artinya akhir dari kehidupan kita, itu disimbolkan dengan salam. Maka ada ayat yang menyatakan wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu. Jadi selamat itu justru pada waktu kematian.
Nah, itu kita diperintahkan, dianjurkan mengakhiri hidup kita itu dengan salam. Itu perjalanan kita. Nah, untuk sampai ke situ kita diperintahkan di tengah-tengah itu untuk duduk merenung. Jadi dan zikrullah ala qu'udi. Jadi zikir kepada Allah dalam posisi kita sedang duduk, kita sedang merenungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Itulah makna duduk di antara dua sujud. Sholat kita itu kita maknai dengan itu, kita mohon kepada Allah, mohon ampunan, mohon ditutupi aib aib kita, mohon diangkat derajatnya dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.